Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kali ini saya akan membicarakan sifat-sifat daripada bahan pelumas selain viskositas dan indeks viskositas. Pertama adalah titik curah atau titik tuang, pour point. Titik curah dari suatu minyak pelumas adalah temperatur terendah di mana baru terjadi aliran di bawah kondisi standar. Dan secara kasar ekivalen dengan kecenderungan minyak pelumas tersebut untuk berhenti mengalir pada tekanan dan temperatur tertentu dari sistem aliran gravitasi. Titik curah merupakan temperatur di mana suatu bahan pelumas akan berhenti mengalir dengan bebas. Jadi titik curah merupakan petunjuk dari sifat-sifat reologis minyak pelumas, di mana untuk minyak parafinis terjadi kristalisasi daripada zat lilin atau wax. Titik curah minyak pelumas bervariasi dengan laju pendinginan dan juga dengan keadaan termalnya terdahulu, apakah pada penyimpanan atau yang lainnya. Di laboratorium, penentuan titik curah selalu diusahakan. Pengaruh ini sebagian besar dieliminasi dengan menaikkan temperatur sampai sekitar 50 derajat Celcius sebelum memulai pengujian. Metode pengujian yang digunakan adalah IP15 atau Institut Petroleum 15 atau ASTM D97, American Standard for Testing of Material D97. Ada dua cara minyak pelumas untuk diketahui titik curahnya. Pertama, dengan mendapatkan viskositas ekstrim tanpa mengendapkan zat lilin. Kedua, dengan kristalisasi daripada zat lilin. Minyak pelumas tipe naphtenic cenderung memberikan titik curah dengan cara pertama, dan minyak pelumas tipe parafinik dengan mekanisme yang kedua. Pada minyak pelumas bebas zat lilin, titik curah ditentukan dari kenaikan viskositasnya. Untuk beberapa keadaan, titik curah adalah minus 10 derajat Celcius untuk high viscosity index 60 dan minus 9 derajat Celcius untuk high viscosity index lainnya. Sifat yang kedua adalah sisa karbon residual. Sisa karbon menunjukkan sedikit banyaknya apakah minyak pelumas akan membentuk endapan-endapan karbon tanpa kehadiran udara pada temperatur tinggi. Pada pengujian minyak pelumas dikenakan pada temperatur 550 derajat Celcius tanpa kehadiran udara. Jadi minyak pelumas dipanaskan sampai temperaturnya 550 derajat Celcius tanpa kehadiran udara. Jadi dalam ruang yang tertutup. Minyak tersuling dan pecah serta hanya meninggalkan karbon, dan karbon yang kita peroleh ditimbang dan dinyatakan dalam persen berat awal. Sifat yang ketiga adalah bilangan SA, Steam Emulsion Number. Pengujian bilangan SA atau Steam Emulsion Number ini direncanakan untuk menilai sifat-sifat pemisahan air dari bahan pelumas. Uap air dibuat bergelembung kepada minyak pelumas di bawah kondisi standar
dan membiarkannya berkondensasi sampai mendekati volume yang sama dari minyak pelumas dan air yang ada. Waktu yang diperlukan untuk memisahkan diri dari minyak pelumas dicatat dalam detik. Kalau angkanya di bawah 300, maka dipertimbangkan cukup memuaskan. Artinya minyak pelumas tersebut, kalau bilangan SE-nya di bawah 300, dinyatakan minyak pelumas tersebut bagus. Yang kelima adalah bilangan netralisasi. Neutralization number. Pada pengujian bilangan netralisasi, jumlah alkali yang dibutuhkan untuk menetralisasi semua keasaman pada 1 gram minyak pelumas ditentukan. Jadi, hal ini nyatakan dalam miligram potasium hidroksida atau KOH per gram minyak pelumas. Jika diterapkan pada minyak pelumas mineral yang terpakai, pengujian ini memperlihatkan suatu indikasi deteriorasi atau perusakan yang disebabkan oleh oksidasi. Pengujian ini tidak dapat dipakai untuk minyak pelumas tipe deterjen atau dispersan, baik yang terpakai ataupun tidak. Makin tinggi bilangan netralisasi, maka semakin banyak asam yang ada. Minyak yang masih baru tidak mengandung asam bebas dan bilangan keasamannya paling banyak 0,1. Sifat yang kelima adalah keasaman dan kebasaan. Acidity and alkalinity. Pengujian keasaman dan kebasaan merupakan pengembangan daripada pengujian bilangan netralisasi dan dapat digunakan pada minyak pelumas tipe dispersan, tipe deterjen, yang mana umumnya bersifat alkalin jika tak terpakai. Walaupun sejumlah asam lemah dapat muncul bersama-sama dengan alkalinitas. Pengujian sepertinya membutuhkan pelatihan yang teliti, tapi hasilnya masih dinyatakan dalam miligram KOH per gram minyak pelumas. Alkali atau basa dan asam kuat tidak dapat berdampingan. Dan bila strong acid number atau SAN dijumpai, berarti bahwa kontaminasi telah berlangsung atau bahwa bahan aditif telah digunakan sepenuhnya. Jumlah basa total dalam minyak pelumas dinyatakan dalam TBN, total base number, dan jumlah asam total dinyatakan dengan TAN, TAN, total acid number. Jadi dalam hal ini kita mengenal 3 istilah. Pertama, TBN, total base number. Ini menunjukkan jumlah basa total pada suatu minyak pelumas. Kemudian TAN, TAN, total acid number, jumlah asam total dalam suatu minyak pelumas. Dan satu lagi adalah SAN, SAN, strong acid number, jumlah asam kuat pada minyak pelumas. Ada 4 fase yang signifikan harus dilalui suatu minyak pelumas selama pemakaiannya sampai nanti diganti ya. Jadi kalau ada suatu minyak pelumas digunakan pada mesin, maka minyak pelumas tersebut melalui 4 fase. Fase pertama, minyak pelumas adalah alkalin atau basa sebelum pemakaian atau ketika sedang mengisi minyak pelumas baru ke dalam mesin, yaitu mempunyai TBN, total base number, dengan sedikit atau tidak ada sama sekali TAN, total acid number. Sebelum pengisian, minyak pelumas yang lama atau bekas harus betul-betul dikeluarkan. Fase kedua, minyak pelumas masih alkalin setelah suatu periode pemakaian tertentu, yaitu mempunyai TBN,
mempunyai total base number. Dan hampir pasti ada TAN, total acid number. Dalam hal ini minyak pelumas kelihatan masih bersih dan mendekati kondisi awal. Biasanya kalau kendaraan kilometernya masih rendah, misalnya 1000 sampai 2000 km. Fase ketiga minyak pelumas adalah asam setelah pemakaian. Itu tidak mempunyai TBN. Tidak mempunyai TBN lagi. Tapi mempunyai TAN. Total acid number. Hal ini sering mengubah sifat minyak pelumas jika telah sampai pada kondisi ini. Warna dan viskositas minyak pelumas banyak berubah dan kelihatan jauh berbeda dengan minyak pelumas yang baru. Pada kondisi ini, minyak pelumas masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Tapi, kalau memang mau diganti, tentu akan lebih baik. Tapi kalau mau dipakai, tidak ada masalah. Kalau nggak dipakai, lebih bagus. Kalau dipakai, nggak masalah. Fase keempat, minyak pelumas adalah asam kuat setelah pemakaian begitu lama, yaitu mempunyai TAN dan SAN, TAN dan SAN, total acid number dan strong acid number. TBN tidak mungkin lagi ada pada kondisi ini, dan minyak pelumas pasti tidak cocok lagi untuk digunakan, dan minyak pelumas harus diganti segera dengan yang baru. Jadi di sini minyak pelumas harus diganti. Minyak pelumas harus diganti. Tidak boleh tidak. Kalau fase ketiga nggak ganti pun nggak apa-apa, teruskan. Tapi kalau pada sampai fase keempat, karena sudah ada SAN-nya, ada TAN tapi tidak ada TBN, maka minyak pelumas harus diganti. Kemudian sifat yang keenam adalah stabilitas oksidasi. Oxidation stability. Jika minyak pelumas mineral bersinggungan dengan udara atau oksigen, bisa terjadi oksidasi dan menghasilkan lumpur yang bersifat asam. Hal ini berlangsung terutama pada temperatur tinggi dan dapat dipercepat dengan adanya katalisator seperti logam berupa besi dan tembaga daripada bahan mesin tersebut. Stabilitas oksidasi dapat diperbaiki dengan pengolahan minyak pelumas secara ekstraksi yang tepat atau penambahan aditif yang sesuai seperti pada minyak pelumas untuk motor bakar dan turbin. Kemudian sifat yang ketujuh adalah kandungan abu, ash content. Kandungan abu ini berasal dari kontaminasi luar seperti kotoran dan karat yang berada pada minyak pelumas dan atau logam basah dari aditif yang larut pada minyak yang dimasukkan ke dalam minyak pelumas untuk melengkapi sifat-sifat khususnya. Apabila bahan pelumas habis terbakar, maka akan terbentuk abu atau ash atau abu sulfat. Hal ini berhubungan dengan kemurnian suatu bahan pelumas. Sifat yang ke-8 adalah panas spesifik. Panas spesifik atau specific heat dari suatu minyak pelumas dinyatakan dalam suatu bentuk definisi adalah banyaknya panas yang bisa diserap oleh minyak pelumas per satuan massa per satuan waktu. Jadi minyak pelumas ini bisa mendinginkan suatu mesin yang panas dan kemampuan dia mendinginkan mesin tersebut dinyatakan dengan panas spesifik. Jadi kalau panas spesifiknya tinggi, berarti minyak pelumas sangat cocok sebagai bahan pendingin juga. Sifat yang ke-9 adalah konduktivitas thermal, thermal conductivity, yaitu besarnya panas yang bisa diantarkan oleh minyak pelumas secara konduksi
Jadi ini juga merupakan suatu sifat yang berhubungan dengan penghantaran panas sebagai pendingin. Jadi bisa menghantarkan panas dari bagian yang temperatur tinggi ke bagian yang temperatur lebih rendah. Jadi ini juga cukup bagus. Kalau harganya bagus, maka kemampuannya untuk mendingin juga akan bagus. Sifat yang ke-10 adalah resistivitas elektrik. Resistivitas elektrik atau tahanan listrik. Jadi ini berhubungan dengan keadaan di mana bahwa minyak pelumas itu juga digunakan sebagai media pendingin pada trafo yang besar yang digunakan pada stasiun pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang ke-11, kelarutan udara, air solubility. Kelarutan udara adalah kemampuan minyak pelumas untuk melarutkan udara. Minyak pelumas biasanya melarutkan udara kira-kira 10% dari volume. Pada tekanan yang lebih tinggi, berat udara yang dilarutkan meningkat. Tapi karena volumenya berkurang, maka solubilitasnya tinggal tetap pada 10% volume. Kemudian yang ke-12, titik nyala plus point. Titik nyala atau plus point adalah suatu temperatur pada minyak pelumas di mana dia itu akan menyala pada temperatur tersebut. Jadi diinginkan bahwa titik nyala itu tinggi supaya tidak mudah menyala. Kalau titiknya rendah, titik nyalanya rendah, maka akan mudah menyala. Jika keadaan misalnya temperaturnya sudah tercapai sekian, sangat rendah, maka dia akan menyala. Tapi kalau tinggi, keadaan itu mungkin tidak tercapai atau sulit tercapai. Jadi tidak mudah terbakar. Jadi ini menunjukkan kemampuan untuk keamanan ya. Untuk keamanan. Jadi tidak mudah terjadi pembakaran. Titik api atau fire point. Ya, titik nyala ini. Pada temperatur di mana pelumas akan terus menyala sekurang-kurangnya selama 5 detik. Kemudian yang ke-13 adalah titik penguapan, annealing point. Titik penguapan atau annealing point merupakan petunjuk bahwa minyak pelumas tertentu sesuai sifatnya dengan sifat-sifat karet yang digunakan sebagai packing atau seal dan selang. Hal ini ditetapkan sebagai temperatur di mana volume yang sama atau seimbang dari minyak pelumas dan anilin dapat dicampur. Jadi titik penguapan ini juga penting diperhatikan. Kalau misalnya titik anilin, titik penguapannya rendah, maka berarti minyak pelumas tersebut mudah menguap. Dan ini tidak diinginkan pada suatu mesin. Kemudian sifat yang ke-14 adalah demulsibilitas. Demulsibility adalah kemampuan suatu bahan pelumas untuk tidak dapat beremulsi, tidak dapat bercampur dengan suatu zat tertentu. Sifat ini penting untuk menjaga keaslian minyak pelumas. Jika ada zat lain yang bukan aditif, tercampur sehingga mudah dipisahkan. Karena pencampuran aditif dengan bahan pelumas adalah secara kimiawi. Sifat yang lain lagi adalah yang ke-15, warna dan stabilitas. Warna adalah indikator pertama yang digunakan pada pengujian tampilan ya, appearance suatu minyak pelumas, sehingga warna harus jernih dan stabil. Jadi kalau warnanya sudah berubah, tidak lagi jernih, maka bisa kita katakan bahwa minyak tersebut sudah mengalami oksidasi dan perlu diperhatikan apakah ini sudah saatnya untuk diganti. Jadi hal ini juga sangat tergantung pada oksidasi ya, proses oksidasi dan berhubungan dengan stabilitas oksidasi. Jadi minyak tersebut harus stabil warnanya pada keadaan tertentu. Tapi kalau misalnya sudah dipakai, tentu akan ada pengaruh-pengaruh daripada operasional sehingga warnanya akan berubah. Jadi warna yang berubah itu nanti akan menunjukkan kepada kita apakah minyak tersebut masih bagus atau tidak. Juga untuk menentukan apakah suatu minyak pelumas itu minyak asli atau yang palsu. Demikianlah kira-kira sifat-sifat daripada minyak pelumas yang penting kita ketahui di samping daripada viskositas dan indeks viskositas. Demikian
saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, bisa dibaca dari buku-buku. Mohon di-share kepada orang lain. Klik like dan mohon di-subscribe ya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.